Hai, hello, assalamualaikum. Saya mendapatkan sebuah rakaman live secara langsung di mana memaparkan ada seorang individu warga negara Malaysia yang menganiaya seorang tenaga kerja wanita pekerja migran Indonesia. Individu warga negara Malaysia ini mendatangi rumah majikan tempat PMI ini bekerja lalu melakukan terhadap pekerja wanita Indonesia ini, sehingga wanita ini mengalami keadaan fisik lah. Jadi kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia, semoga mendengar dan melihat video ini dan segera mengambil tindakan terhadap individu yang melakukan terhadap tenaga kerja wanita Indonesia ini. Kalau udah di Malaysia nih, kalian tengok belakang aku deh, motor parking macam itu tengah malam, tak ada orang usik, tak ada orang curinya, kan? Apalagi orang yang motor berjalan kita naiki. Kalau di Indonesia kah, di Medan kah, tengok baru-baru ini abang tuh rehat tengah malam di bangku, tengok tiba-tiba ada orang begal rompak, dibunuh. Ya Allah ya Tuhanku. Tengok contohlah orang-orang Malaysia nih yang dia tak adalah orang tu punya niat mencuri macam itu. Kalaupun dia orang mencuri, curi kabel aja. Tukang sapu dekat Indonesia, orang Indonesia. Pengawal keselamatan pun orang Indonesia. Buat bangunan pun orang Indonesia. Korek longkang apa semua pun orang Indonesia. Seronok saya tengok. Tak ada orang asing. Bukan nak kata resis. Kenapa? Kat Malaysia keterlaluan sangat. Dan mereka ni, dia cakap bahasa Indonesia lah. Jadi saya kalau datang kat sini pun tak tahu jalan ke apa, saya tanya dalam bahasa Melayu. Mereka boleh faham. Mereka tunjuk kita. Tak ada masalah. Dekat Malaysia, kalau kita tanya pengawal keselamatan ke apa, yang orang Bangladesh, Nepal tu semua, bukan ni mereka faham. Lepas tu bahasa Inggeris pun mereka tak tahu. Kadang-kadang kita rasa kita yang macam orang asing tau dekat negara mereka. Tapi dekat sini, dia rasa lebih dekat. Macam seolah-olah kita berada dalam negara kita sendiri tau. Yang buat kerja ni semua, ada orang tua, orang muda. Semua buat kerja yang sama. Tak ada apa masalah. Seronok saya tengok di Indonesia ni. Dekat negara mereka sendiri pun mereka bekerja. Pergi negara orang pun mereka bekerja. Saya harap satu hari nanti dekat Malaysia ni, kita nak anak-anak tempatan kita lah yang isi ke semua pekerjaan-pekerjaan 3R ni. Guys ya, ini ada info terkait netizen Malaysia hina Indonesia Kismin dibalas tegas wanita part 2 ya. Orang Malay ya banyak susah ya. Kerta pakai mewah, rumah mewah. Gimana sih maksudnya, nggak ngerti. Kerta mobil kali ya, pakai mewah, rumah mewah. Nah, kira-kira ini infonya seperti apa ya? Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kelvin. Supaya apa? Supaya tentunya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kasih lancar dan dipermudahkan urusan segalanya gitu ya. Nah, ini kita lihat seperti apa infonya. Kita reaksi bareng-bareng guys ya. Datang ke Indonesia kesian, miskin. Pergi jalan-jalan. Orang Indonesia banyak dia kalau jalan-jalan tuh pergi US, UK, macam gitu. Terus orang Indonesia kalau berobat kat Malaysia, ke Singapura. Orang Malaysia berobat kat mana? Kat negara dia sendiri ya? Miskin. Bahkan dekat Indonesia, budak-budak kecil usia belas-belasan tahun tu, dia orang sudah pakai kereta ke tu? Sudah pakai BMW, Mercedes-Benz, Mazda 2 hatchback. Tak ada kan kat Malaysia? Sudah pakai sport car, Civic Turbo. Banyak. Kenapa? Kereta itu kalau dekat Malaysia itu barang mewah ke? Kereta kalau kat Indonesia bukan barang mewah. Karena sudah semua rumah punya. Hampir 89% rumah orang Indonesia semua punya kereta atau mobil ke tu. Tempat kau kereta barang mewah Proton, Saga, Wira, Wajah. Indonesia tak kenal produk brand tu, tak kenal. Orang Indonesia tu kenalnya tu Honda. Habis tu dekat Malaysia tak ada ke Mazda, BMW, Mercedes, Porsche, Lamborghini, macam gitu. Mustang. Indonesia macam gitu kenalnya. Wajah, Saga, Wira tak kenal dia. Kalaupun ada orang Indonesia banyak pakai motor, dia orang pakai motor buatan Jepun tau, warna terbaru macam Scoopy, Civic, Scoopy, Ninja. Aku tak begitu faham lah nama motor-motor ni. Tapi yang aku tahu Vilano, NMAX, X-Max macam gitu. Dia buatan Jepun, buatan luar negeri semua. Tak macam motor dekat Malaysia. Apa tu? EFI. EFI tu kalau kat Indonesia setara dengan Supra, motor lama. Kat Indonesia sudah tak minat orang-orang motor Supra. Habis tu apa? Ada King. King dekat Indonesia juga sudah tak banyak orang pakai. Tak ada, jarang. 1% je. Orang yang betul-betul miskin tu pun buat collection. Kalaupun dia orang pakai motor buatan Jepun semua. Dia beli cash. Kalaupun ada yang kredit motor itu, dia orang budak sekolah lah. Macam dia orang university, dia orang kerja, SPJ, macam gitu. Ya, jadi kalau kat Malaysia kan motor-motor lama sangat, tahun-tahun bila tu, zaman purba itu masih ada kan? Kat Indonesia tak ada. Tak ada. Macam kat Malaysia ramai orang pakai EFI, kalau kat Indonesia nama dia Supra X. Indonesia sudah tak ada. Ketinggalan zaman. Satu lagi, iPhone. Orang Indonesia 99%, 95% dia orang semua pakai iPhone. Kalau kat Malaysia pakai apa? Samsung Galaxy Pocket. Oh Upin, dengan bangganya si Upin bilang begini, buktinya rupiah kau
Mata uang adalah mata uang yang paling kecil. Apa guna sekarang aku tanya, apa guna mata uang kau tinggi kalau kau tak punya rumah? Kecil-kecil rupiah kami, in effect, faktanya, in realitanya, 89% rakyat Indonesia punya rumah. Bahkan dari satu orang tuh dia punya rumah sampai 2, sampai 3. Dia orang punya sawah tuh berpetak-petak, punya motor berbiji-biji, punya mobil berbiji-biji. Sekarang aku tanya, mata uang negara kau tinggi, tapi kalau kau susah nak beli rumah, tak ada tempat tinggal, kau buat apa? Terus nanti kau di masa tua kau punya anak cucu, merempat. sewa seumur hidup. Habis itu andalan dia adalah bukti ini. Tuh bukti apa tuh dari sana ya? Bukti bahwasanya Indonesia masuk di World Bank, negara yang mempunyai penduduk miskin terbanyak versi World Bank. Indonesia masuk nomor 2. Memang, kan aku udah bilang penduduk miskin ke Indonesia itu 12%. 12% itu lebih daripada negara kau. Negara kau itu tak ada 12%-nya dari Indonesia. Kecil. Jadi kalau data yang kau banggakan yang ini, kau bilang makan di fakta Indonesia masuk negara itu tak ada duit. Apa ini di Indonesia permit semua bayar sendiri kek. Di negara sendiri isu X selesai pun banyak. Isu gaji termurah di dunia, mata uang termurah di dunia, syarat kerja ketat, susah cari kerja katanya. Cuba tanyakan. Nah, Awak kan ni memposting video saya berniat nak memburukkan saya ni. Tapi alhamdulillah komentar dalam video awak ni malah mendukung saya. Dah. Sekarang awak cuba tanyakan kepada warga negara Indonesia yang bekerja dekat Malaysia tu. Ambil lambang aja. Tak usah apa, langsung tiba-tiba jemput. Kau bekerja, punya permit. Kalau punya permit kau bayar sendiri ke majikan bayarkan? Cuba tanyakan. Kebanyakan yang bekerja dekat Malaysia tu dia akan bayar permit sendiri. Pihak company, perusahaan atau majikan banyak yang tidak mahu membuatkan permit. Makanya menjadikan itu lahan makannya orang tempatan. Jangan munafik jadi manusia. Ada ejen aku minta tolong uruskan berapa, dia minta 8,000 padahal tak 8,000, dia duit jalan dia. Munafiknya Mika makan dari pekerja parti ni. Yang nak bekerja nak buat permit ni Mika makan dari situ. Tapi Mika rendahkan pekerja asing Indonesia ni, pekerja migran Indonesia ni. Warga Malaysia jadi ejen kami buatkan uruskan permit. Banyak yang tak dapat daripada dapat. Duit orang pekerja tu dah Mika makan. Permit tak dapat, orang tu akan jadi salah. Itu yang katanya negara Islam. Itu yang katanya negara beradab. Fikir lagi. Oh, parti tu. Kau pernah tahu tak? Kalau ini adalah kerjasama dari warga dua negara. Dari Indonesia ada, dari Malaysia pun ada. Jangan kau munafik. Kau cuba tengok video Miss Uni Peduli. Itu ada yang datang langsung ke rumah calon pekerja, lalu dibawa. Kalau cerita dia lewat Dumai, tak jauh dari tempat aku. Lewat dari Dumai baru dia dibawa ke Malaysia. Ya. Janjinya nanti dikerjakan dekat pabrik dengan gaji yang sesuai. Potongan dia tiap bulan. Itu untuk pengurusan. Engkau kalau cuma dapat cerita dari sosial media, bagus, engkau tak usah bahas. Engkau membawa nama negaraku Indonesia. Kalau engkau jadi anak jati diri Melayu yang terpaling jantan, kau ganti nama ni. Sebab berita yang kau sebarkan ini adalah memburukkan negaraku. Aku memberikan fakta. Kau cuba tanya, ya, itu janji untuk bekerja. Belum lagi nanti yang season dia menggunakan visa pelancong 25 hari sekali balik.
Kalau kau cerita dengan orang di Pulau Jawa, di Pulau Madura, Pulau Papua sana, mungkin orang tak faham. Dari tempat aku ni, kentut di tempat kau ni dengar, sumpah. Begitulah dekat dia. Ha? Berapa ramai warga sana datang berjalan kemari, ada saudara mara dekat sini. Tolonglah. Rumah aku belum selesai-selesai, lama betul tak siap-siap dah. Ha? Suruh orang sini, orang tempatan dia tak ada buat, tak ada kerja. Ada anak Syanu tak? Oh, ada anak-anak Mas Darung kau tu. Dia biasa kerja macam batu juga. Ajarlah tempat aku, ha. 25 hari sekali balik. Berawal dari situ, nanti ada kenal kontraktor. Kontraktor ajak, tolong carikanlah anggota. Anggota sini ajak betul. Kerja 2 hari, 3 hari dia cuti. Ada je lah ada. Gimana guys terkait infonya? Mungkin kalian punya komentar ya. Terkait di Indonesia permit semua bayar sendiri gitu ya. Di negara sendiri isu ya exercise pun banyak ya. Isu gaji termurah di dunia, mata uang termurah di dunia, dan syarat kerja ketat, susah cari kerja gitu kan dia di Indonesia ya. Nah, mungkin kalian punya komentar atau reaction, bisa tulis di kolom komentar terkait beritanya ini. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah bantu subscribe ya. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.